Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Kali ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39. Renungan kita kali ini saya beri judul 3 jurus lepas dari perangkap dosa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa dosa merupakan perlawanan dengan Allah. Dosa merupakan hal-hal yang akan membuat kita terpisah daripada Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus memiliki jurus-jurus ampuh ya, untuk bisa lepas dari perangkap dosa. Karena kita tahu ya, ketika kita terjerat, kita akan pelan-pelan mengalami kematian dan kebinasaan di dalamnya. Karena di dalam bagian firman Tuhan bahwa upah dosa ialah maut. Dan sekecil apapun dosa itu ya adalah maut upahnya. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan maut adalah bagian daripada dosa, upah daripada dosa yang kita perbuat. Oleh sebab itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat dahsyat. Tapi kali ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita 3 jurus lepas dari perangkap dosa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita melihat kisah yang begitu luar biasa. Ada seorang pemuda bernama Yusuf yang memiliki moral yang sangat tinggi, bahkan kehidupannya sangat-sangat luar biasa. Dia hidup disertai oleh Tuhan. Tapi kendati pun hidupnya sangat jelas dikatakan di dalam bagian firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai dia, tapi dia mengalami berbagai macam pencobaan begitu berat yang dihadapi. Bahkan perangkap-perangkap iblis pun sangat-sangat mematikan. Tetapi dia bisa luput dari semuanya. Itu karena apa? Ya, karena dia memiliki jurus yang ampuh untuk tidak terperangkap atau tidak terjerat oleh dosa itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jurus yang pertama lepas dari para perangkap dosa itu ialah ayatnya yang ke-8, yaitu katakan tidak untuk dosa. Ya, katakan no untuk dosa. Menolak dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku di dalam bagian firman Tuhan, Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seringkali kita adalah orang-orang, apalagi orang Asia, Indonesia, ya, budaya menolak itu adalah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan ya. Kita selalu selalu ingin menyenangkan orang lain, meskipun itu sesuatu yang salah ya. Kita ingin terdengar sopan, kita ingin terdengar santun ya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tegas ya. Ketika itu sesuatu dosa, kita harus katakan tidak. Ketika itu merupakan sesuatu pelanggaran, kita katakan no. Ketika itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan, kita menolaknya dengan pasti. Katakan bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar di hadapan Allah. Setiap dosa itu Bapak Ibu Saudaraku adalah perlawanan kita terhadap Allah. Tapi kita tidak menyadari, iblis begitu pintar ya. Dia membuat kita terpesona dengan tampilan-tampilan yang dia buat. Kita terbujuk rayu dengan tampilan-tampilan yang dia lakukan ya. Sehingga apa? Kita gampang sekali untuk termakan setiap apa yang iblis tawarkan kepada kita. Kita gampang sekali terjerat, terperangkap dengan setiap apa yang iblis tawarkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kali ini ya, bagian firman Tuhan mengatakan kita harus menolak dengan tegas ya. Katakan tidak dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan keyakinan akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah? Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jurus yang pertama yang ampuh adalah ketika kita ditawarkan dengan tawaran-tawaran dosa yang menjerat kita, katakan tidak. Katakan no ya. Dan sadar bahwa apa? Bagaimana mungkin kita berdosa terhadap Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, jurus
lepas dari perangkap dosa yang mematikan adalah ayatnya yang ke-10, ya. Dikatakan demikian, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya, ya, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jurus yang kedua adalah tidak mendengarkan bujukan. Jangan kita pasang telinga kita, ya. Kenapa? Karena kita manusia ini orang-orang yang penasaran. Kita ingin mendengar walaupun itu berita buruk. Kita ingin mendengar walaupun itu perangkap dosa. Apalagi, ya, bicaranya penuh janji. Apalagi bicaranya penuh hal-hal yang manis, ya, yang sedap didengar oleh telinga. Dibilang apa? Sorga talinga, dikatakan itu. Padahal itu adalah perangkap dosa yang sangat mematikan. Ketika kita terjerumus, ya, kita akan pelan-pelan mengalami kebinasaan dan mati di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah perangkap iblis yang sangat-sangat mematikan. Ya, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, meskipun dilakukan berhari-hari, ya, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi kita harus menutup telinga kita, ya, tidak usah mendengarkan segala bujuk rayu daripada iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini, jangan kita mendengarkan apa kata dunia, tetapi kita mendengarkan apa kata firman Tuhan. Selalu renungkan firman Tuhan itu. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Mendengarkan pujian-pujian rohani, ya, karena kata-kata di dalamnya adalah kata-kata yang memiliki janji, kata-kata yang memiliki kata-kata iman, kata-kata yang memiliki kata-kata penguatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mendengar lebih banyak firman Tuhan, mendengar lebih banyak kebenaran firman Tuhan, mendengar lebih banyak suara Tuhan daripada bujuk rayu iblis. Karena apa? Dari pagi sampai pagi, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan bulan sampai tahun ke tahun, dia tidak akan pernah berhenti untuk membujuk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau hari ini belum berhasil, besok dia akan lakukan. Kalau minggu ini belum berhasil, minggu depan dia lakukan. Kalau bulan ini belum berhasil, bulan depan dia akan lakukan lagi. Kalau tahun ini belum berhasil, dia akan terus menerus sampai menunggu waktunya. Saat kita lengah, disitulah kita jatuh. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, gunakanlah jurus yang kedua ini. Tidak usah mendengar segala bujuk rayu oleh iblis. Tidak usah mendengar segala bujuk rayu dunia ini. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan kebenarannya, maka Bapak Ibu akan terluput dari perangkap dosa yang mematikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jurus yang ketiga, wah, ini jurus yang begitu luar biasa, ya, yaitu langkah 1000. Artinya apa? Lari Bapak Ibu, ya. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ayatnya yang ke-12, ya. Jurus lepas dari perangkap dosa yaitu langkah 1000 atau lari, ya. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangannya, di tangan perempuan itu, dan lari keluar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, langkah 1000 adalah jurus yang terakhir, ya. Mau dikatakan kita pengecut kah? Mau dikatakan kita lemah kah? Mau dikatakan kita tidak berdaya kah? Gitu, ya. Gunakan langkah 1000. Lari Bapak Ibu. Daripada apa? Daripada kita terperangkap, daripada kita dijerat oleh dosa yang mematikan. Bapak Ibu pilih yang mana? Ya. Terperangkap, terjerat, atau dikatakan lemah, seperti, ya. Lari bukan berarti lemah sebenarnya Bapak Ibu, ya. Kita bijaksana, ya.
Kita menggunakan hikmat Allah karena kita tahu ya, kita terbatas. Karena kita tahu ya, kita tidak mampu mengalahkan. Tetapi kita bisa menghindarnya. Kita bisa menjauhinya ya. Lolos dari perangkap itu. Yaitu apa? Lari. Gunakan langkah 1000. Artinya apa? Menjauh dari dosa. Jangan dekat-dekat. Ya, dikatakan dalam bagian firman Tuhan, siapa yang bermain api, siapa yang dekat-dekat api, dia pasti terbakar. Orang yang beternak sapi, ya, pasti apa? Badannya bau sapi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, inilah jurus yang paling ampuh. Lari, menjauh daripada dosa itu. Jangan berkata bahwa kita kuat. Oh, saya mampu kok, saya bisa kok. Kita ingin menguji kekuatan kita. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Oleh sebab itu Tuhan selalu katakan apa? Berjaga-jagalah sambil berdoa. Karena lawan kita, ya, iblis ini mengambil waktu dan kesempatan saat kita lengah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jurus yang ketiga adalah lari menjauh daripada dosa itu. Ya, inilah kita orang Indonesia ya. Kita ingin menjadi apa? Orang pertama yang menyampaikan kabar. Kalau ada kejadian di sana, wah, kita tertarik untuk menyaksikannya. Ya. Beberapa waktu lalu peristiwa penembakan di Jakarta, polisi baku tembak dengan teroris. Coba lihat Bapak Ibu Saudara ya. Orang bukannya malah melari menjauh, tetapi apa? Menggunakan HP mereka, menggunakan handphone mereka untuk apa? Merekam kejadian itu. Pergi lagi dekat-dekat. Wow, luar biasa ya. Bagaimana kalau kena peluru menyasar, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jangan uji kekuatan kita. Kita ini lemah dan tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Oleh sebab itu jurus ampuh yang ketiga terlepas dari perangkap dosa yang mematikan ini adalah lari menjauh. Gunakan langkah 1000, lari, lari, lari. Akhirnya apa? Yusuf berhasil. Istri Potifar gagal dengan segala rencananya untuk membuat apa? Yusuf terperangkap, Yusuf terjerat di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, gunakan langkah 1000. Gunakan lari tercepat ketika apa? Ketika kita mengenal atau mengetahui bahwa ada perangkap dosa yang dipasang untuk kita. Lari, itu adalah jurus yang ketiga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 3 jurus lepas dari perangkap dosa yang mematikan. Yang pertama adalah katakan tidak terhadap dosa. Yang kedua adalah jangan mendengarkan bujukan dosa, tapi dengarkanlah firman Tuhan setiap saat. Dan yang ketiga adalah gunakan jurus langkah 1000 atau lari menjauh dari sumber dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.